Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Ini adalah hari Jumat, jadi hari terakhir dari minggu ini. Dan kalau saudara perhatikan, kita sedang belajar dari hari Senin mengenai mengapa kita ada di dunia ini, gitu kan? Jadi saya minta saudara mengikuti step by step sehingga pelajaran ini ada gunanya, bukan hanya sekedar knowledge, saudara. Mengapa kita ada di dunia ini? Dan saya harap saudara sudah merenungkan apa yang kita sama-sama pikirkan hari Senin, yaitu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk dikasihi. Nah, sebab itu kalau kita mengerti Tuhan hanya ingin mengasihi kita, maka harus ada respon dari kita. Dengan kita mendekati Tuhan, maka disitulah kita akan bisa mengalami kasih Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ya. Ada respon kita untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, dengan kita mendekat kepada Tuhan, saudara, disitulah mulai kita mengenali Dia. Begitu kan? Setiap orang juga yang sekarang bisa menjadi suami istri karena permulaannya adalah yang satu mungkin put attention untuk mengasihi yang lainnya, kemudian yang lain ini mau mendekat untuk menerima kasihnya. Begitu mendekat, makin lama makin mengenal, gitu kan? Setelah mengenal, melalui pengenalan itulah baru kasih itu timbul. Nah, saudara, dari sudut Tuhan, Tuhan itu sudah mengasihi kita. Sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah punya plan buat hidup kita. Ya, karena memang kita ini adalah yang Tuhan mau kasihi. Tuhan ciptakan untuk dikasihi. Jadi Tuhan sudah mengenal kita, Tuhan sudah put attention buat kita, Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah mengenal kita. Tetapi kita inilah sejak lahir sudah perhatian kita kemana-mana. Sejak kecil kita ini sudah punya selfishness. Ya, perhatian kita kepada diri kita sendiri. Saya mau ini, sampai kita datang ke Tuhan pun. Banyak orang Kristen yang mendekat kepada Tuhan dengan tujuan, Tuhan give me blessing, give me ini, give me ini, give me ini. Hanya pusatnya adalah me, gitu. Nah, sekarang saudara, kita lagi mau belajar. Kemarin kita belajar bahwa bagaimana mengasihi Tuhan. Karena saya percaya orang yang sincere, ya, datang menjadi anak Tuhan. Saudara sincere kepengen belajar untuk mengasihi Tuhan. Cuma kita nggak tahu bagaimana caranya mengasihi Tuhan. Ya. Seperti saya dulu, saya juga bingung. Saya ini mengasihi Tuhan atau tidak, gitu. Karena saya mau tahu kalau namanya mengasihi Tuhan tuh yang seperti apa, gitu. Yang itu yang saya pikirkan, saudara. Nah, saudara, jadi kemarin kita belajar sedikit. Pernyataan kasih kita kepada Tuhan adalah dengan worship. Dengan worship. Nah, kemudian kita kemarin belajar, ya, kata worship itu sudah tahu ada definisinya worship, gitu kan. Nah, mari kita lihat bukan cuma mengerti definisinya, tetapi hidupi apa yang kita mengerti. Worship itu biasanya orang kata kalau kita beribadah ke gereja itu adalah an act of worship. Kalau kita menyanyi puji-pujian itu adalah worship. Kalau kita berdoa itu adalah worship. Itu benar secara definisi, saudara. Tetapi saudara, ya, kalau kita beribadah pergi ke gereja itu karena that is the norm. Orang Kristen yang ke gereja itu belum worship. Kalau saudara menyanyikan puji-pujian, biarpun saudara angkat tangan, biarpun apa, tetapi karena that is the norm. Pada waktu datang ke gereja, biasanya ya kita menyanyikan puji-pujian. That is not worship. Demikian juga kita berdoa karena memang kebiasaan kita setiap malam berdoa. Ya, Tuhan minta ini, minta ini. That is not necessarily worship. Kalau tujuannya itu bukan meresponi kasih Tuhan. Worship baru disebut worship kalau kita meresponi kasih Tuhan. Apa yang kita lakukan adalah worship kalau kita meresponi kasih Tuhan. Saudara, biarlah itu kita mengerti. Nah, sebab itu saya ingin hari ini teruskan mengenai worship itu dengan topik loving God through worship. Sekarang specifically, worship kita itu adalah meresponi kasih Tuhan. Itu baru worship. Jadi karena Tuhan mengasihi kita dan kita menyadari akan kasih Tuhan, maka kita worship Him, berarti kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan worship. Nah, sebab itu mari kita lihat, saudara, bagaimana sih kita meresponi kasih Tuhan dengan worship itu.
Begini misalnya saudara-saudara, satu hari saudara, ini contoh-contoh, praktikal contoh, supaya saudara tahu bahwa ini bukan sekarang teori worship ini begini, mencium apa segala macam. Bukan perkara itu, bukan perkara definisi, perkara kehidupan sehari-hari. Ya. Worship yang meresponi kasih Tuhan ini begini. Misalnya, saudara pergi ke satu tempat, ya, yang ada pemandangannya bagus sekali, beautiful. Saudara melihat gunung yang biru, saudara melihat lake yang biru, seperti kaca, beautiful, tanaman-tanaman, bunga-bunga yang bagus. Pada saat saudara melihat itu, kemudian saudara memikirkan, ini Tuhan yang menciptakan. Dan untuk apa sih Tuhan ciptakan ini? Tuhan menciptakan ini adalah buat kita. Supaya kita bisa menikmati hal yang indah, yang beautiful, yang membuat kita bisa tenang melihat itu semua. Dan sudah lihat, berarti Tuhan menciptakan semuanya itu karena Dia mengasihi saya, supaya saya bisa menikmati semuanya itu. Kemudian kita melihat, wow, Tuhan bisa buat semuanya itu beautiful. Berarti Tuhan itu lebih daripada seorang artis. Ya. Tuhan itu lebih daripada seorang artis. Seorang artis bisa gambar buat seperti itu, tetapi Tuhan membuat kenyataan daripada yang di dalam gambar itu, sehingga saya bisa mencicipi air yang ada di lake itu, sehingga saya bisa mendaki gunung itu. Dan saudara lihat, pada saat saudara sampai berkata pada Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikanmu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan semuanya ini buat kami. Saudara tahu, that is worship. Worship is bukan hanya sekedar pergi ke gereja, bukan hanya sekedar menyanyikan puji-pujian, bukan. Tetapi kalau kita bisa respon kepada kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita, kita bisa recognize kasih Tuhan itu. That is worship. Karena banyak orang lewat aja, saudara melihat segala macam pohon yang luar biasa bagusnya, beautiful, bunga-bunga yang begitu beautiful. Saudara cuma bilang, bagus ya itu bunga itu bagusnya potret. Nah, saudara hanya melihat, ya bagus, tunjukkan ini, saya lihat gambar ini di sini, saya ngelihat bunga ini di sini. Saudara hanya lihat level dunia. Where is God? Di dalam itu semua. Di manakah Tuhannya dalam hati saudara? Melihat bunga itu, melihat tanamannya begitu indah, melihat pemandangannya begitu indah. Where is God? Saudara, ini practicality daripada worship, saudara. Kalau kita recognize bahwa itu semua Tuhan yang melakukannya, itu semua Tuhan yang membuatnya buat kita, karena He loves us. He loves us. Nah, sini saudara, recognizing kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita respon kepada Tuhan dengan kasih, dengan adoring Dia. That is worship. Itu adalah pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Disitulah pernyataan kasih kita di dalam worship itu, di situ. Bukan perkara nyanyi, bukan perkara ke gereja, bukan perkara doa. Bukan. Semua itu baik nyanyi, baik ke gereja, baik itu. Kalau kita lakukan buat kebiasaan kita, to fulfill, supaya kita tenang, itu bukan worship. Tetapi worship itu, kita responding kasih Tuhan yang diberikan pada kita. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat lagi, worship itu apa? Worship itu juga adalah memberi balik kepada Tuhan. Memberi kepada Tuhan balik. Tuhan kan beri kepada kita. Kita beri balik kepada Tuhan. Dan saudara, tahukah kita apa sih yang Tuhan mau? Gitu kan? Di dalam Markus 12 ayat 30 kita juga sudah baca dengan ayat yang lain pada hari yang lain. Kasihilah, kata Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi saudara, yang Tuhan minta cuma kasih kita. Kasih kita. Saudara, tahukah kita, saudara, walau Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Dia punya everything yang Dia mau. Itu punya Dia. Tapi ada paling sedikit 3 hal yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan tidak bisa punyai kecuali kita berikan kepada Dia. Tahu nggak, saudara? Ada at least 3 hal yang Tuhan inginkan tetapi Tuhan tidak bisa punyai kecuali kita berikan kepada Dia. Apa itu? Yang pertama adalah our attention. Perhatian kita kepada Tuhan. Saudara tahu, Tuhan ingin perhatian dari kita.
Sama seperti saudara mengasihi seseorang, saudara kepengen orang itu put attention kepada saudara, gitu kan? Nah, tapi saudara, Tuhan itu seringkali tidak kita perhatikan. Seperti tadi saya contoh, kita melihat tanaman-tanaman, kita melihat hal yang indah-indah, kita lihat, itu udah biasa, di mana-mana banyak, dan kita tidak put attention bahwa itu Tuhan yang melakukannya, itu Tuhan yang menyediakannya. Jadi saudara, Tuhan ingin perhatian kita, dan Dia tidak akan mendapatkannya kecuali kita berikan perhatian itu kepada Tuhan. That is worship kita. Kalau kita memberikan perhatian kepada Tuhan, memperhatikan kebaikannya, memperhatikan every single things yang Tuhan nyatakan pada kita, memperhatikan apa yang Tuhan katakan kepada kita, memperhatikan segala janji-janjinya. Put attention, saudara. Itu satu. Nomor 2, ada hal yang Tuhan kepengen dari kita, tapi Tuhan tidak bisa dapat kecuali kita berikan kepada Dia. Yaitu apa? Affection. Affection kita. Saya tahu, affection itu di mana kita bisa memberikan kepada Tuhan, mengagumi kebaikan Tuhan. Kita bisa berkata, Tuhan, Engkau luar biasa. Itu adalah pernyataan affection kita kepada Tuhan. Nah, saudara, Tuhan ingin mendapatkan itu, tetapi Dia tidak akan bisa dapat kalau kecuali kita berikan kepada Tuhan affection kita. Jadi, love God with all your heart and with all your soul. Tadi attention kita itu adalah love God with our mind. Love God with our mind itu put attention kepada apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Yang ketiga adalah our ability. Saudara, Tuhan menginginkan agar supaya ability yang sudah Tuhan karuniakan pada kita itu dapat kita berikan kepada Tuhan. Nah, yang itu adalah mengasihi Tuhan dengan all our strength. Dengan kata lain, saudara, apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, Tuhan tidak bisa apa-apa. Walaupun Tuhan kepengen kita memberikan ability kita untuk kemuliaan bagi namanya, tapi Dia nggak bisa mendapatkan kecuali kita berikan ability kita kepada Dia. Ya, dengan kita berkata, Tuhan, saya punya kemampuan ini, Tuhan sudah berikan pada saya kemampuan ini, saya mau berikan kepadamu Tuhan, saya akan do this for you, Lord. Nah, itu adalah mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini, kita sadari semua yang dari Tuhan itu, perhatikan, jangan kita anggap sepele. Dan dengan kita mengerti bahwa semua itu adalah kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada kita, dan kemudian kita respon kepada Tuhan dengan attention kita, respon kepada Tuhan dengan affection kita, respon kepada Tuhan dengan ability kita, semuanya itu. Itulah artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Sampai di sini dulu. Biar saudara renungkan ini. Ayatnya tadi Markus 12 ayat 30, saudara sudah tahu semua.